Kecunduk malih sareng tiang iliki ring acara wirasa DPRI manggesa saling pakedek pakanyem ring acara wirasa DPRI media pemersatu bangsa oh ayo tegek kanyem ne manis oh ayo tegek medagang kopi tiang mai lakar membelanja nanging lajur sing apa pipe beli kedon putra anak mula bagus nanging lajur basang mimisi nyantung tapi untung ya sing tain tersinggung ulian mendasarkan nahilung Jaro-jaro anak lanang abagos kanjeng Dapat nanti. hati tiang wantah widya dari akan sulase parap titiang Keng sulase. Ulu. beli Ulah semangat. kan yang pegendeng nih beli jangan ngentrak Man keng sulase. Kadi kita pening bulan, kadi kesiratin Tirto Sanjiwani saja beli. Tuh, ada keng sulase kene bode ni mola. kena beli Oh, keng. beli bagus Man keng sulase. sane mangken ken sulase meriki rauh kal ngalih beli bagus Man keng tulung saja. sake wala beli bagus Men kengken. wenten siki syaratnya Biasa beli syarat yang lah panak besi kembali ke sarga loko. tuh kan ken sulase zaman old tuh Nah, ada ini ken sulase zaman zaman now Men ken sulase zaman now Kengken. karena beli cinta tidak bisa dibawa ke pekan beli sing dadi anggon beli bepindang sing dadi anggon beli jukut kangkung beli Man kengken. mangken ken sulase rauh meriki ngalih beli bagus Man kalau. sake wala beli bagus harus ngajak pandana Oh, biasa beli. Pernah beli pandano dan. sing to maksud nih Iya. nih beli Oh, semang bejer kedes biasa. aduh beli ini sing peka beli nenek noang dari Raja Palo apa nenek no Beli dari Raja Palo nih. Oh, Tuh cerita. nih orang kan luwung nih mak body Raja Palo, kini Raja Palo terus sinten diet. saja nih beli tiang sedang memikirkan nih beliau Dor repot-repot itu Engke. memikirkan jani. Apalagi rago di tatanan desa adat sebuah ngelahan yang madan. Beli bertawang beli kena hiu pasti pes dan melemut. benten tamu Swastiastu. Ngiring-ngiring prop, Sukseman. Pak Man. Doagung putra terus. terus man sukseman ki kerauhan ya Woi, kan kerawang. napi Yang kerawang sesegan. kedatangan nih ke maksudnya beli Bahasa Indonesia tuh yang baik dan benar. dan benar nggih Masa beli kerawuhan. menapi Rival mungkin. arrival Prop dulu ya kan. Yuk, nggih beliau ini nggih apa namanya yang spesial hari ini. spesial tamu spesial iki beli di warung Hari spesial. Dan apapun yang beliau beli, apapun yang beliau minta, biarkan beli. beli yang bayar Saya maksudnya beli milu masuk buah nanti barang masuk Kan sih. beli ini kaden tiang beli kalmanya
Ikan marah yuk orang masalah bis. Nggih, tiang kang ngalih pis beli. Yang cara walih betara rambut sedano tedun. Mangkin cak galah becek pisan iki. Becek saja. Beliau Nggih, beliau. pelanggan setia Ayu dari 2016 Dan tidak pernah ngebon. tanggal 5 Februari, tanggal 6 Februari kalau tak salah nih ke 2016 pertama kali hadir ke acara warung niki. Wirase. Beliau Bapak Nyoman Cendikiawan, Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Man. Om Swastiastu, begitu. Nggih. Mau Ayu. Nggih. Om Swastiastu, pamirsa TPRI, ring di Jaja Mengenah. Ternyata warungnya sudah berubah sekarang. Berkat bantuan dari LPD. Semua sarang-sarang. Jujur, kalau ngeban yuk. Sampun berkembang, warungnya dagangnya juga berkembang. Beliau beli. Beliau sering beli tonton di layar, di media beli baca. Sudah tidak asing lagi. Sudah tidak asing lagi, kebetulan dari Bali, bukan orang asing. Prop. Beliau siapa? Prof Made Tamriyase. Beliau adalah rektor Unhi Denpasar. Itu semua Prof. Sampun rawuh. Nggih, Swastiastu. Ledang niki Prof. Nggih, mungkin napi jauh enten wedang. Durus serang Ayu mungkin nggih. Mungkin tiang Diki ring warung wenten wedang pahit, wedang manis. Kalau Prof senengnya wedang napi nih ke. Wedang pahit daging arah. Wedang pahit daging arah. Biasa tuh menu Nih Prof. ke menunya Prof ya, yang paling spesial nih. Setiap hari. Harus nih ke biar Tiap malam nih. Nggih, tiap malam karena biar imunnya kuat. Betul. Nggih, karena kesibukan beliau kan gitu nih. Kalau Pak Nyoman, Kalau Pak Nyoman yang spesial di warung ini kan yang bisa bikin kita kopi spesialnya dari Riki. Spesial. Nggih, tiang siapkan dumun Nggih, kopinya nggih, nggih. Nah, niki sambil ngantos kopi, Bang ngopi? Bang ngopi? Marah cipok, Pak. Cepok, nah minjap dia nah. Niki indik publik bagan mungkin niki benten jadi takenten seorang Prof, seorang Pak Man niki tentang lembaga keuangan hadapi persaingan di era digital. Nah niki pemekasannya niki ring LPD niki kan ya kalau aset dibilang sudah dan perkembangannya sudah tidak perlu diragukan lagi, bahkan sudah kalau bisa dibilang sing ada lawan. Nah itu kehebatan daripada apa yang kita miliki sekarang. Namun makin di era digitalisasi ini tentunya kan tidak boleh tinggal diam juga Pak Mangge. Nah kira-kira apa yang dilakukan di saat zaman digitalisasi ini? Oke. Ya kira semua teman belitut semua Prof juga pemirsa TPRI ring di Jaja Mengenah. Pertama tentu sebelum menjawab apa yang ditanyakan oleh belitut tadi, pertama Titiang mewakili teman-teman LPD seluruh Bali yang tergabung dalam asosiasi Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali menyampaikan rasa terima kasih banyak. Pertama kepada Ide Susunan, Ide Sang Yang Widiwase. Yang kedua kepada pemerintah Provinsi Bali, anggota dewan, tokoh-tokoh masyarakat. Utamanya nih pun ring para benih sadat, ring pengurus LPD sejebak Bali, akademisi, semua pihak lah yang sudah napi wastana mendukung keberadaan LPD kita. Niki kita sudah ketahui bersama-sama sejak 1984. Niki jantan sampun 38 tahun LPD 2 lembaga keuangan milik Desa Adat peniki sampun memargi sampun memberikan kontribusi kepada Desa Adat terutama dalam dana pembangunan, kegiatan sosial, acara-acara yang sifatnya untuk kepentingan ada seketeruna, ada kegiatan sosial di Desa Adat. Sekali lagi, Titiang mewakili teman-teman LPD seluruh Bali. Terima kasih banyak semua peniki untuk dukungan, napi wastani, kontribusi baik pemikiran, moral, juga material termasuk kepada media juga yang banyak membantu untuk mengembangkan karena ini kan milik kita. Betul. Milik Desa Adat. Sira malih sama nika. Yang terago sira malih ngiring sarang-sarang untuk napi wastani untuk menjaga dan mengembangkan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, tentu namanya usaha milik Desa Adat tentu suka duka perkembangan itu kita sudah jalani. Dalam hal ini ada yang maju, ada yang masih berkembang, juga ada yang perlu kita bina. Nah oleh karena itu
Jadi sekali lagi dengan Pak Prop, dengan UNHI dan lembaga pendidikan yang lain juga kita melakukan kerjasama. Saya kira Nike Belitut, apalagi Niki warung Niki kan kita bantu juga Niki. Betul, berkat memang dari LPD. Ya, itu memang tujuan kita begitu. Warung-warung kecil. Nah, sekarang warung Dumun kan tidak pakai tidak memakai komputerisasi. Sekarang sudah lihat ada krisnya juga di sini. Sampun wenten. Bisa pembayaran pakai kris bagus Niki. Nah, itulah kita digitalisasi kan begitu. Proses untuk merubah kebiasaan yang konvensional menjadi teknologi gitu Pak. Itu. Semua Pak Man, iki wedang juga sudah masuk teknologi. Baru dilihat aja dompetnya Pak Man sudah terkurang. Iki pantan embon, pantan dingin, gelas dingin karena kalau dingin harganya 50.000. Kalau panas 5.000 Prof. Mari kita nikmati kopinya dulu dan kita saksikan yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ide dane mangkin rao ke LPD, ngiring ide dane mangkin rao ke LPD, dados ngelang dina, dados masih yang menabung, dados ngelang dina, dados masih yang menabung, ngiring ide dami mangkin rao ke LPD, ngiring ide dami mangkin rao ke LPD, dados ngelang dina, dados masih yang menabung, dados ngelang dina, dados masih yang menabung. Basuut gamal lah suut nak megending Semangat beli. Mas lewat. Oh semangat demi LPD. Demi LPD. Betul sekali. Makanya ada pantun itu. Apa pantunnya beli? Ke Badung ngajak beli made. Beli apa dan itu? Beli bakso, misi kawat. Artinya apa tuh beli? Si nyambung. Ujang bakso misi kawat sih gitu. Iya ada. Ada artinya beli. Melalui ke Badung ngajak beli made, beli bakso misi kawat. Artinya. Yang dane dane daging nabung, kirim ke LPD biar desa adat tambah kuat. Keren saja pantun Belitut. Lu ngapal tuh kan. Tapi Belitut, kita memberikan kesempatan Niki majeng ring pamiarsa di rumah untuk bergabung berinteraktif iriki ring nomor telepon 0361237706 atau di 081 139605500. Durusang, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan durusang ditanyakan. Nika sampun api Prof rasa kopinya sampun pas Prof. Wih, manis nih. Nggih. Seperti yang bikin. Spesial Nika untuk Prof mungkin hari ini. Nambah acara wiraso ben tengah jam. Niki kebetulan hujan-hujan juga. Pas hangat. Pulang dari UNHI mampir ke warung Wiraso. Dapat kopi manis. Makin nanti demo Niki Prof di warung. Nah Niki ini sudah dijelaskan tentunya LPD tidak akan tinggal diam dengan adanya suatu perubahan zaman yang begitu digitalisasi. Jadi kita dituntut juga sebagai nasabah cara orang ngiring makin ke LPD mesti nyaman ke LPD. Ini nasabah kita nabung ling rumah jadi nganggo digital digitalisasi segala lewat aplikasi transaksi juga sudah lengkap melalui transaksinya LPD sudah punya. Luar biasa LPD sekarang. Niki Prof yang tanyakan ke Prof Niki sebagai pengamat seperti apa persaingan lembaga keuangan saat ini yang mana begitu masif atau cepatnya Niki tentang sistem keuangan dengan berteknologi, apa yang harus dilakukan Niki dengan lembaga keuangan lokal atau desa yang kita miliki saat ini? Suksema Niki, ampun disiapkan pisang goreng, ledang duen. Nah kami dari perguruan tinggi terutama
yang perguruan tinggi juga berbasis kearifan lokal. Universitas Indonesia tentu yang pertama mengapresiasi telah ada lembaga keuangan yang berbasis desa adat di Bali. Nah tentu dengan persaingan di era digital, tidak hanya di sektor keuangan, hampir semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Dengan era digitalisasi, yang perlu kita lakukan adalah melakukan transformasi, terutama transformasi digital. Nah, terkait dengan LPD niki yang perlu dilakukan adalah tidak hanya transformasi digital, juga transformasi regulasi. Bagaimana nanti ke depannya LPD ini lebih aman, kemudian lebih kuat, kemudian bermanfaat secara berkelanjutan. Sehingga kami dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terkait, kami bekerja sama dengan beliau. Sehingga kita sama-sama lah ke sini mampir di warung Wirasa untuk sama-sama menikmati kopi yang dihidangkan oleh ibu yang manis. Gitu. Yuk satu sekali. Hai kopinya. Gak sampai di sini aja mesti satu. Jadi kami selalu memberikan dukungan, apalagi ini adalah lembaga keuangan desa adat. Berbagai dukungan kami lakukan. Dengan dinamika LPD yang kita alami saat ini, tentu kami dari Universitas Hindu Indonesia tidak tinggal diam. Jadi kami membuat program prioritas untuk program studi yang terkait, yang ada kurikulumnya masuk di dalamnya adalah LPD. Yaitu manajemen, akuntansi, sistem informasi. Kemudian kami juga punya program studi yang khusus mendukung Perda 4 2019. Hukum adat. Jadi ini yang kami lakukan di Universitas Hindu Indonesia. Sehingga tentu kami berharap Krama Bali itu lebih banyak belajar di Universitas Hindu Indonesia. Yang bisa dibiayai pembiayanya melalui LPD. Kamu ada dukungan dari LPD? Di mana tadi pegawai LPD? Betul, bidang kuliah. Keren ya chemistry-nya. Enggak, memang ada kaitannya yang luar biasa. Kenapa? Untuk mendukung yang namanya program LPD, orang-orang atau mohon maaf yang ada di dalamnya ini dipintarkan dulu, dicerdaskan dulu. Sehingga mampu bersaing. Jadi salah satu kunci penting dalam transformasi di bidang apapun adalah peningkatan kualitas SDM. Peningkatan kompetensi SDM. Yang ada di universitas, yaitu di Universitas Hindu Indonesia. Blitet yang juga punya pantun. Pantun kalah saing sekarang Blitet. Musim nak nganten, liu tiang nekain undangan. Blok itu. Artinya gitu. Artinya. Mangkin tiang jagi metaken, sarang bapak nyoman cedik kiawan. Sampun patut, sampun becek nih kan. Minggu sana ngeto ke po. Bulan apal nih kan. Niki Paman terkait dengan yang disampaikan Pak Nyoman Wau bahwa ring LPD sampun menerapkan digitalisasi, salah satunya dengan pembayaran melalui KRIS. Nah, menurut Pak Nyoman niki dengan penerapan digitalisasi nike apakah sudah cukup maksimal tapi perlu malih terobosan-terobosan baru? Terus Pak. Yang kira niki Bu Ayu, mau Ayu lah, beliau cantik. Apa yang disampaikan oleh Prof tadi selain digitalisasi tentu regulasi. Nah, tentu juga terima kasih sekali lagi kerjasamanya. Ini memang kajian-kajian akademis, kajian dari para akademisi. Kita sangat harapkan agar gimana tujuan LPD ini agar kuat ke depan. Nah, terkait dengan apa yang kita lakukan untuk digitalisasi ini, tentu tujuan digitalisasi ini adalah untuk mengoptimalisasikan, artinya juga efisiensi, ada privasinya juga, ada konsistensinya juga menghadapi globalisasi kan, biar sisi ya semua. Semua sisi. Artinya dengan apa yang kita lakukan sekarang untuk digitalisasi, terutama untuk sistem core-nya dulu, ada sistem komputerisasinya, itu harus kita standar dulu. Kita kerjasama dengan beberapa vendor dan ini kalau kita lihat data hampir 700-800 lah LPD sudah memakai istilahnya core LPD kalau yang di lembaga lain kan core banking namanya kan begitu. Nah, setelah itu kita juga mengembangkan karena kita juga berprinsip berteknologi barat tetapi berjiwa tetap timur ya, kita tidak ingin juga ketinggalan dari lembaga keuangan lain.
Ada juga pengembangan untuk ATM LPD juga sudah ada, QRIS juga sudah ada. Yang intinya adalah untuk memberikan pelayanan. Betul. Seperti disampaikan tadi, selain SDM juga kita tetap pelatih, tapi pelayanan kepada nasabah. Sehingga seperti tadi tidak perlu keluar, sudah bisa menabung juga dari rumah melalui aplikasi yang kita kembangkan. Nah, selain dari itu tentu apa yang kita lakukan sekarang ini seperti Prof bilang tadi, kita harus didukung dengan SDM juga kan begitu ya. SDM yang mumpuni. Oleh karena itu juga kita harapkan teman-teman LPD yang masih SMA kita sarankan juga untuk mengikuti perkuliahan. Yang S1 juga untuk meningkatkan SDM-nya. Itu yang sudah kita lakukan. Optimal dan tidaknya tentu ini juga sekali lagi dukungan, rekomendasi dari pengelingsir, dari desa adat. Karena memang ini kan milik desa adat ini. Untuk sama-sama mendorong agar bagaimana karyawannya, LPD-nya secara umum bisa meningkat. Kita optimalkan lagi lah yang belum optimal ini kita tingkatkan terus untuk untuk mengejar. Karena kalau kita lihat itu perkembangan LPD ya sepertinya seperti deret ukur ya, SDM-nya masih deret hitung begitu. Sehingga perlu dikejar. Nah, terlepas dari beberapa katakanlah ada yang bermasalah karena banyaknya 1437 di seluruh Bali. Nah, ini yang sudah memberikan kontribusi lah sedikit kepada desa adat. Nah, terkait dengan itu Prof, ini kan suatu terobosan yang luar biasa dari UNHI ya, bagaimana memberikan peluang atau kesempatan untuk teman-teman yang sudah bergabung di LPD sebagai pelayan daripada masyarakat melalui lembaga desa ini. Ini patut diapresiasi untuk itu. Nah, Niki, yang Prof lihat sekarang ini apa sih yang menyebabkan lembaga keuangan desa ini bisa bertahan dan eksis sampai saat ini, Prof? Apa sih kelebihannya? Iya, jadi kalau yang lihat kelebihan dari LPD ini kan konsepnya dari kearifan lokal yang kita miliki. Kearifan lokal. Ya, jadi ibaratnya kalau kita pakai pakaian adat Bali seperti ini kan lebih cocok dibandingkan kita pakai pakaian jas, dasi, seperti itu. Jadi saya lihat konsepnya seperti itu. Jadi inilah yang menjadikan LPD itu eksis. Nah, cuman kan perlu diimprove terus. Betul. Sesuai dengan kemajuan teknologi. Sehingga digitalisasi ini sebenarnya bukan hanya kebutuhan dari LPD sendiri. Ini kan kebutuhan pelanggan juga. Kalau ini tidak diikuti, maka kan ditinggalkan. Jadi oleh karena itu, kami sebagai lembaga pendidikan yang punya tanggung jawab urusan ini, kami harus berkontribusi. Sehingga proses pembelajarannya pun tidak seperti zaman konvensional. Jadi karyawan-karyawan LPD yang belajar di UNHI itu bisa dari tempat kerjanya. Belajar dari masalah yang dialami. Itu namanya problem based learning. Gitu. Jadi setiap masalah itu bukan beban, tetapi ini adalah peluang untuk yang bisa kita pelajari, yang bisa kita carikan solusi, dan inilah yang menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga UNHI nanti menjadi salah satu perguruan tinggi yang khusus keahliannya di bidang LPD. Tapi tertarik yang Prof, kalau untuk pembelajarannya nih apakah sama seperti kuliah biasa, ada waktu belajarnya nih Prof? Sama. Jadi jam belajar, kurikulum sama semua. Ya, proses pembelajarannya secara daring, kemudian belajar dari persoalan yang dialami selama bekerja di LPD, ini jauh lebih bermanfaat daripada mahasiswa yang belajar tidak jelas tujuannya untuk apa. Ya, jadi ini sebenarnya yang dimaksud dengan konsep kampus merdeka belajar. Nah, kemudian yang terlibat juga dalam proses pembelajaran ini adalah praktisi-praktisi. Seperti beliau nanti akan memberikan kesempatan untuk memberikan materi terkait dengan persoalan-persoalan apa yang perlu
dibahas di dalam perkuliahan tersebut. Sekali ya, Jadi jelas, peruntukannya jelas, arahnya juga jelas. Belajar dari masalah. Di mana ada masalah yang bisa dipecahkan, di sanalah ada lumuk emas yang siap Anda gali. Bijaksana sekali ini. Tidak sini. Kopinya sudah 100. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Beli kopi ke Candi Dasar. Akhirnya yuk. Mali-mali iriki reng warung wirasa reng TVRI media pemersatu bangsa. Nah, mali-mali titiang mengundang Pak Miarsa di rumah niki untuk bergabung reng nomor telepon 0361237706 utawi reng 081139605500. Nawi becik pisan topiknya makin tentang digitalisasi di lembaga keuangan di desa adat kan bentuknya. Kan artinya ke Bojonggede melitoki. Ada pantun nih ke Bojonggede beli toke. Artinya Joh yuk. ada nak beli ngai pantun. Lah ada Pak Nyoman niki juaranya pantun niki. Ke Bojonggede melitoki. Artinya apa beli? LPD semakin oke. Wah, nike wow keren. Pak Man, tiang jujur kan mengingat udah kalau tan salah niki Pak Man sudah periode ketiga mungkin niki sebagai Ketua BKS LPD Provinsi Bali. Selamat Pak Man, terpilih kembali. Periode 2022-2027 yang tadi Bang. Nah niki tentunya dengan pengalaman yang begitu panjang, tentunya banyak sekali hal-hal yang akhirnya Pak Man tahu tentang bagaimana LPD kita di Bali. Tenilang dari Suko Landuko Sanewau 1437 LPD di seluruh Bali. Tang pasti yang cara nak cenik ngelah panak 5 papa tetap bisik pasti misi serius bisik. Cukup malam tan hano swasta wong nulis itu tidak ada manusia yang sempurna. Betul sekali. Nah, niki Pak Man. Mungkin dia nak dot mesti mentakon. Ada no LPD gelam-gelam Pak Man. Punapi niki yang menawi benten punapi solusinya niki biar bisa, apalagi sekarang di zaman keterbukaan, di zaman digitalisasi, transparansi itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah lembaga keuangan apalagi milik desa. Lurus Pak Man. Ke pertama tentu suksma apa ucapan tadi karena memang waktu niki LPD seluruh Bali mengadakan musyawarah dan itu diawali juga dengan pramusda di masing-masing kabupaten kota. Tentu saat nike ya titiang malih dipercayalah untuk menjabat ketua BKS. Terima kasih dukungannya semua teman-teman. Tentu ini adalah bagian dari upaya kita juga untuk ngayah untuk menjaga mengajakkan LPD kita ke depan. Nah, sesuai dengan pertanyaan Belitot tadi, tentu dari 1437 LPD seluruh Bali dan ini untuk ranah pembinaannya biar bisa dibedakan ada namanya Lembaga Pemberdayaan LPD Bali. Itu namanya LPLPD yang membina, melatih, mengaudit internal dan eksternal juga petugasnya, fungsinya. Kalau kita di BKS adalah sifatnya hanya koordinatif untuk bagaimana caranya untuk berkoordinasi dengan teman-teman di LPD seluruh Bali, termasuk juga memberikan atau mengadakan musda, rakerda, juga memberikan masukan, apalagi nanti juga dalam waktu dekat kan ada kajian akademis tentang regulasi LPD yang tujuannya adalah menguatkan LPD itu. Tentu kita dari kabupaten kota sudah juga akan menyiapkan konsep-konsep untuk masukan. Sekali lagi untuk masukan yang dikaji lebih komprehensif. Karena Kadiwau, Pak Prof juga bilang, kan yang akan memakai kan kita, artinya biar bajunya pas gitu. Kalau kayak baju kayak Mbak Ayu, Belitot pas gitu. Karena memang ukurannya pas gitu. Nah, kita harapkan juga begitu. Nanti ada regulasi LPD dikaji secara akademis dan masukan dari kita. Nah, terkait data tentu LPD yang maju juga memberikan kontribusi masih lebih banyak dari cuma sekarang kan media tentu juga kita mohon dengan hormat juga ngiring sarang-sarang berikan berita yang berimbang gitu. Artinya sekali lagi berita yang berimbang antara LPD yang
memberikan kontribusi kepada desa adat dengan LPD yang dalam tanda petik bermasalah. Nah, kalau kita lihat masalah LPD itu bukan kepada lembaganya, tetapi kan lebih ke oknumnya. Artinya lembaganya kita harus tetap jaga. Dan oknumnya yang bermasalah tentu ngiring sarang-sarang kita perbaiki. Sehingga kalau lembaganya kita jaga, lumbungnya ya tikusnya ya boleh lah kita. Kan begitu ya istilahnya. Yang kira itu dari 38 tahun perjalanan, segala suka duka. Yang jelas kita ingin permasalahan itu sekali di desa adat dulu, kan sekali nak lingsir nih, bagaimana kalau menangkap ikan, airnya biada keruh, tunjungnya tidak layu, ikannya dapat, kan begitu konsep yang luar biasa. Giring kalaupun ada gitu giring di Kenten di desa adat Dumun. Yang kira dirembukan di desa adat Dumun. Artinya kan begini, panas tembaga jangan dituang. Kalau dituang meleleh jari. Desa adat kita harus sayang karena menjaga taksunya Bali. Keren, mantap bisa nih ke pantunnya. Udah bingung tapi saya yakin Pak Man dalam sedetik aja sudah jagonya pantun juaranya. Jadi desa adat ini memang harus kita sayang. Betul. Ya, untuk Bali ini kan bagian daripada taksu yang besar ini munculnya dari desa adat. Karena desa adat yang kuat, makanya Bali ini menjadi barometer pariwisata yang ada di Indonesia. Kenapa Bali yang kecil jadi pariwisata? Kenapa Bali? Bali is the beautiful. Bali itu cantik. Bali itu indah because di Bali sering aturan tifat damful. And then melukat ke titamful. Makanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Daging pul-pul belakangnya. Nah, Belitut makin yang daging akan sarang Prof. Nah, kalau terkait kualitas SDM yang dimiliki oleh lembaga keuangan di desa adat seperti LPD Niki, Prof, melihat seperti napi di era digitalisasi puniki untuk kualitasnya, kapabilitasnya, dan kemudian seberapa besar nih ke peranan LPD bagi khususnya bagi UMKM yang ada di desa adat, Prof. Sebelum Niki nyambung yang tadi terkait dengan dari sekian LPD ada beberapa memang yang sakit kan gitu. Nanti kami akan siapkan solusi. Ya, jadi UNHI selalu akan memberikan solusi. Napi salah satunya, Pak. Ini kami sedang mempersiapkan klinik LPD. Ada klinik LPD. Ada klinik LPD. Jadi nanti dengan era digitalisasi ini, kalau bisa misalnya memiliki LPD satu data, jadi sebelum sakit sudah bisa didiagnose. Ya, sehingga nanti jangan sampai sakit dulu. Jadi nanti klinik LPD yang ada di UNHI lah yang bergerak bersama-sama dengan BKS LPD. Nah, tentu terkait dengan UMKM yang ada di desa adat, peran dari LPD ini sangat sentral. Baik dari permodalan maupun sektor-sektor keuangan yang lain. Jadi dengan adanya Perda 4 2019 itu lembaga ekonomi desa adat itu kan ada dua, LPD dan BUPDA. Jadi LPD dengan BUPDA ini pasangan suami istri nanti ke depannya, saling mengisi. Nah, di BUPDA ini kan akan ada beberapa UMKM yang ada di desa adat. Jadi untuk menjadikan Bali berdikari bidang ekonomi, maka peran dari LPD dan BUPDA ini sangat sentral. Dan ini memang perlu dukungan kita semua, tidak hanya pemerintah, tidak hanya dari LPD, tapi perguruan tinggi, masyarakat juga bagaimana kita memperkuat lembaga perekonomian desa adat ini. Dan ini kan tidak banyak dimiliki oleh provinsi-provinsi yang lain. Dan ini bisa menjadi percontohan bagi provinsi yang lain. Sehingga kalau belajar BUPDA, belajar LPD, datanglah ke Universitas Hindu Indonesia. Keren. Pengen jadinya langsung ke sana belinya. Berubah kan jadi pegawai LPD. Mana dukungan? Luar biasa. Beasiswanya dari BKS LPD. Ada istilahnya tuh. Nikmat mana yang kau dustakan? Artinya Niki kan mau paridada, mau taki-taki. Artinya begitu
Prof memiliki suatu pemikiran yang brilian Luar ya, biasa bagaimana sekali. LPD ini biar tidak sampai sakit. Nggih. Marah bangkas berjuang. Sampun Sudah dikasih diobati. obatnya, gitu, tidak sampai sakit. Nggih. Bila perlu imunisasi nanti Diimunisasi LPD-nya. dengan regulasi yang kuat gitu. Iya, betul. Ada vaksin yang kuat Iya. untuk menjaga antisipasi untuk hal ini. Betul. Nah, niki dengan tadi kan dukungan untuk UMKM, Bupda itu sangat besar sekali dari LPD. Kira-kira apa lagi yang akan dilakukan LPD di zaman digitalisasi seperti niki, Pak? Tiang kira pertama sudah disampaikan oleh Prof tadi bahwa kita akan mendukung adanya klinik ini. Artinya sebelum bermasalah sudah terdeteksi lah untuk yang kedua juga kita meningkatkan SDM seperti tadi. Selanjutnya tentu kita akan tetap berkoordinasi dengan seluruh LPD di Bali apa yang bisa kita mungkin untuk kerjasamakan karena ini badan kerjasama kan gitu ya. Sehingga benar-benar LPD kita di Bali ini bukan karena ini kan LPD Bali dan bahkan satu-satunya di Indonesia kan di apa namanya di seluruh Indonesia. Tentu pendidikan, pelatihan, termasuk sertifikasi juga tentang ketua LPD, nanti tata usahanya, kasirnya juga harus memiliki sertifikasi. Artinya tidak termasuk nanti pergantiannya, tidak uju-uju nanti bisa apa namanya masuk begitu saja. Sehingga ada dipersiapkan lah kader-kader dan tenaga-tenaga untuk menjadi pengurus LPD itu. Saya kira sekali lagi kan Duko ini pertama karena ini milik desa adat, dukungan kerama adat yang lebih penting, tokoh-tokoh masyarakat di desa adat itu dan terutama para pengawas desa adat. Niki ngiring sarang-sarang niki yang titiang dengan teman-teman kepala LPD, pengurus LPD. Karena memang sistemnya dari dulu itu sifatnya ngayah dulu, tidak ada yang melihat apa sarjana ekonomi, dari yang berbasic ekonomi keuangan. Yang dulu memang ngayah betul. Nah setelah itu berkembang, sehingga ini menurut Titiang niki LPD kita harus lihat secara komprehensif. Dari historisnya, yuridisnya, sosiologisnya, filosofisnya, ekonomis, teknis, dan juga medisnya kan begitu ya. Artinya sekarang kadang-kadang dilihat LPD baru sekarang saja gitu. Kita kan perlu juga harus melihat dari proses yang menjadikan seperti sekarang. Yang kira sekali lagi dukungannya mohon untuk karena ini milik kita bersama. Ya, ada yang tiang dengar LPD itu dibangun dari iuran Rp1.000 per kakak. Betul, Kita dulu betul, kalau begitu awalnya begitu awalnya pembentukan LPD kalau nggak salah dulu di desa Tiang juga seperti ini. Dan Tiang kan pelakunya. Tahun 89 lalu. Begitu. Ya. Memang sistemnya seperti itu. Nah, di zaman yang serba tuntutan daripada nasabah gitu dulu, walaupun itu adalah bagian daripada desa atau warga desa itu, tentunya harapan besar untuk menjaga LPD niki bersaing dengan lembaga keuangan nasional yang begitu serba modern, serba praktis. Nah, nanti Nikot yang akan tanyakan lebih lanjut karena kopinya berkeroblah. Sampai naik banding ada keroblah. Nah, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Chandra Kardana dapat menjumpai Anda dalam program Bahtera, Bahagia dan Sejahtera. Episode Bahtera kali ini akan membahas tentang peranan TPA dalam meningkatkan pola asuh anak di Kabupaten Gianyar. Tingginya tuntutan ekonomi di zaman sekarang membuat orang untuk selalu berusaha mengelola dan mencari pendapatan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Karena tuntutan itulah menyebabkan semakin banyak wanita bekerja untuk membantu menambah pendapatan keluarga. Keadaan ini dimanfaatkan baik oleh pemerintah serta yayasan untuk mendirikan taman penitipan anak atau yang sering disebut dengan istilah TPA. TPA diharapkan menjadi lembaga yang dapat membantu mendidik anak dengan baik, serta dapat menghindarkan kemungkinan anak terlantar, dan ibu dapat bekerja dengan tenang.
Saksikan tayangan lengkapnya pada hari Sebelum, Rabu, kami 9 mencari November rumah. Lalu, apakah alasan ini 2022, dilihat situasi, pukul kondisi seperti 18.05 sekarang WITA, ini? hanya di TVRI Bali. Aing wali male iriki reng warung wirasa reng TVRI Media Pemersatu Bangsa. Meli dulang ke Badung. Artinya? Mualit yang mengundang pamiarsa untuk bergabung nih. Baru. Dakti Pak Man. 15 tahun mau berubah kok. Mikir ya tuh kan Pak Man nih ramu Beli dulang ke Badung tiang mengundang untuk pamiarsa untuk bergabung ring interaktif 0361 237706 utawi dan 081 139605500. Durusan. Ada kemajuan tapi agak lama 15 tahun baru berubah. Jauh saja. Nah, Niki tadi menarik Ampurot yang ke Pak Man lagi sedikit dan nyambung tadi. Niki kan walaupun banyak hal yang perlu diperhatikan karena LPD ini milik lembaga desa dan milik desa adat itu sendiri. Nah, untuk kedepannya kita rekrutmen juga perlu diperhatikan Pak Man secara bobot, kualitas, cara kerja dan juga memiliki pengalaman minimal memiliki satu ilmu dalam keuangan. Kenapa ini Pak Man? Titian kira beberapa LPD yang merekrut tenaga kerja untuk akhir-akhir ini sudah melakukan hal seperti itu. Dan ini sudah dibuatkan formatnya oleh teman kita dari LPLPD, Lembaga Pemberdayaan LPD. Dan ini berkoordinasi dengan desa adat setempat, sehingga ada format untuk rekrutmen dari tenaga yang akan diperlukan, seperti kriterianya seperti apa, tenaga apa yang diperlukan, syarat-syaratnya lah. Yang kira saat ini sudah melakukan hal itu, dan ini kan juga untuk menghindari seperti KKN dan lain sebagainya kan begitu ya, untuk menghindari itu. Sudah kerjasama dengan LPLPD dan beberapa teman di LPD sudah melakukan hal itu. Dan ini lagi sedikit tentu sekali lagi karena ini koordinasi dengan adat setempat itu harus tetap dilakukan untuk menjaga kondusivitasnya. Saya kira nih. Niki ke Prof. Tadi menarik sekali Prof sudah merencanakan membuat satu sekolah tentang klinik LPD. Tentunya dari pengamatan Prof selama ini ketika ada LPD yang bermasalah atau yang dibilang tadi sakit-sakitan atau demam, pilek, flu dan lain sebagainya. Niki Prof kan sudah tahu apa unsur utama sehingga LPD itu masuk ke ranah gelam atau sakit tadi Niki Prof. Jadi kami di Universitas Indonesia ini sudah mengidentifikasi beberapa hal-hal yang perlu nanti ditingkatkan terkait dengan penguatan LPD. Jadi ini nanti akan dituangkan di dalam mata kuliah yang akan diberikan dalam program baik S1 maupun program sertifikasi. Ya, tadi kan disampaikan pada saat awalnya memang perekrutan karyawan-karyawan LPD itu kan spontanitas kan itu, tidak melihat latar belakang pendidikan dan sebagainya. Nanti kami siapkan program sertifikasi. Jadi karyawan-karyawan LPD yang tidak memiliki latar belakang bidang sektor keuangan misalnya bisa bergabung ke Universitas Indonesia, tidak harus selama 4 tahun, cuma 18 bulan, kemudian ditambahkan pengetahuan-pengetahuan di sektor keuangan, sehingga mereka akan lebih kompeten, terutama dalam mengelola LPD. Nah, kemudian terkait dengan klinik LPD, ini memang sedang kami siapkan. Jadi dari sekian LPD, kemudian pengalaman-pengalaman dari kajian-kajian yang kami lakukan, kami akan kumpulkan pakar-pakar di bidang LPD juga praktisi-praktisi LPD untuk bergabung ke Universitas Indonesia. Jadi sehingga ada spesialis lah di Universitas Indonesia untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di LPD. Jadi kalau kolaborasi kami dengan BKS LPD, dengan LPD kuat, saya kira ini akan menjadikan contoh lembaga keuangan desa adat di Indonesia. Ya. Tapi tidak kita harus berimbang juga, membahas tadi kan yang gelam ya. Ternyata yang sukses juga banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan desa ini sehingga mampu berhasil sukses menggunakan LPD? Menurut Prof, ini apa ya kelebihan dari LPD sukses itu? Ya, saya kira kalau kesuksesan itu kan sangat tergantung dari manajemen LPD itu sendiri.
Kemudian juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat desa adat kan itu Pak Jaman ya. Itu kalau manajemennya bagus tapi tidak didukung oleh masyarakat desa adat kan uangnya siapa yang ditaruh di LPD, siapa yang minjam LPD kan. Jadi ini memang memerlukan dukungan yang sangat kuat dari masyarakat di desa adat. Ini kan lembaga keuangan yang ada di wewidangan desa adat kan seperti itu Pak Jaman ya. Uangnya dikelola di sana untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, berarti sudah kelihatan. Jadi betul-betul mana LPD yang maju karena memang salah satu unsurnya adalah ada dukungan yang kuat daripada warga desa adat tersebut dan juga manajemen yang bagus karyawan LPD itu sendiri. Termasuk juga pengawasannya nanti. Badan pengawas. Ya, badan pengawas. Jadi setiap LPD ini perlu yang namanya badan pengawas. Jadi kalau tidak diawasi nanti kemana-mana ini. Oke, berarti setiap ke sana awas. Nah, terkait dengan pengawasan itu sendiri, Pak Nyoman, sakunapi dengan pengawasan terhadap LPD yang sudah dilakukan sampai saat ini, Pak? Yang kira apa yang sudah dilakukan saat ini dan memang di Perda itu sudah diatur bahwa setiap LPD memang harus ada pengawas. Ex officio adalah desa adat selaku ketua pengawas, didampingi oleh minimal 2 orang yang paham tentang keuangan. Itu pun dipilih oleh desa adat setempat. Nah, itu beliau melakukan pengawasan rutin per bulan, juga beliau mengadakan pengawasan misalnya ada sidak misalnya, coba cek stok opnam kasnya misalnya kan sewaktu-waktu. Dan pengawas ini juga sudah dilakukan pelatihan. Mungkin tanggal 2-3 hari lagi di Singaraja juga akan dilakukan pelatihan untuk pengawas dan di kabupaten lain. Dan ini peran pengawas ini sangat penting untuk pengawasan melekat istilahnya di desa adat itu. Selain pengawasan memang dari nasabah sesungguhnya yang mengawasi. Pak betul tidak tabungan saya masuk ini. Itulah perlunya digitalisasi. Selain TV digital juga LPD harus digital. Keren. Nah, di LPD kan juga dilengkapi dengan kamera pengawas juga, beli CCTV. Ayo lah masih CCTV beli. Cuma di CCTV ini gitu maksudnya. Pak Nel boleh belok tetap di sisi itu Lain dah beli. Ayo ada prop ini lah. Nah, Niki, mungkin kan kita sudah mulai melihat dan juga tentunya adanya ide brilian dari Unhi khususnya dari Prof Niki luar biasa banget. Mudah-mudahan harapan kita Prof LPD Niki yang sebagai ujung tombak perekonomian desa yang dari desa membangun kota sehingga Bali Niki tetap ajak dan memang menjadi satu tujuan pariwisata untuk kedepannya dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nah, Niki harapannya mungkin. Kalau Tiang selaku pengelola, tentu harapan kita LPD kita yang sudah terbangun begitu lama dengan sistem, artinya kalau tidak dengan sistem tentu tidak akan sampai sekian tahun ya, 38 tahun. Mohon dukungannya kalau kita sendiri selaku pengelola tentu ingin LPD ini dari dulu, sekarang dan yang akan datang gitu. Artinya bagaimana LPD ini bisa memberikan kontribusi kepada desa adat, baik ke pembangunan dengan konsep Trihita Karananya untuk berkontribusi dan juga dapat memberikan pelestarian seni, adat dan budaya tentu yang berlandaskan agama Hindu. Tentu ini kerjasama dengan Unhi ini sangat tepat sekali, terutama juga untuk transformasi digital dan juga transformasi regulasi dan yang lainnya. Termasuk juga dengan media, tentu kami sangat berharap bagaimana agar media juga memberikan dukungan untuk memberitakan yang berimbang lah tentang keberadaan LPD kita di seluruh Bali. Sekali lagi terima kasih banyak, yang kurang kita perbaiki, yang sudah bermanfaat mari kita tingkatkan. Termasuk juga warungnya nih bisa kita tingkatkan. Bertingkat nanti Jamannya. Hebat, bisa kita tingkatkan. Bila perlu pangkati temus. Nggih, semua Pak Man. Dan tentunya juga kita ingin mendengarkan dari pandangan sudut akademisi ya Prof ya. Jadi harapan dan apa yang harus dilakukan di zaman digitalisasi ini untuk menjaga LPD yang ada di desa adat. Ya, jadi tentu siapapun berharap bahwa LPD ini menjadi lembaga keuangan yang aman, kemudian kuat, kemudian bermanfaat dan berkelanjutan kan seperti itu. Jadi oleh karena itu memang lembaga apapun untuk bisa bersaing itu harus melakukan transformasi.
Jadi baik tadi sampaikan transformasi regulasi, kemudian transformasi tata kelola, termasuk juga transformasi digital. Karena dalam transformasi digital ini kan yang paling penting adalah penguatan sistem. Jadi dengan sistem yang kuat, saya kira pengawasan juga akan semakin ringan karena udah sistem yang ini. Betul. Ya, saya kira itu sehingga LPD ini menjadi lembaga keuangan desa adat yang bisa memperkokoh perekonomian Bali. Semua. Jadi banyak ya hal-hal yang perlu dilakukan, dukungan oleh akademisi juga. Betul. Terima kasih juga Pak Man juga, selamat berjuang lagi. Semoga harapan kita LPD makin maju. Keuang ayo meli sagu. Nah, artinya apa, Bli? Ini orang jahat cakep. Oh, ulang Bli. Ulang nak pang. Keuang ayo meli sagu. Cakep. Meli piring di panti gede. Cakep. Sampunang semandang saya, sampunang ragu-ragu, ngiring serang sami rauh ke LPD. Keren. Luar biasa. Sukses banget, Prof. Sukses semua niki kopinya. Nanti Pak Nyoman yang bayar nih. Pakai kiris. Bisa. Sukses banget, kira lagu kita Nasdem Pangampura, ngiring puputang untuk para Santi. Om Santi Santi Santi.